Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyakit hemofilia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ayu Ratna Gumilar dengan saya sendiri, Meisya Putri Arianti, Firman Heria Wahyudi, Cindy Novita, Mila Nabila Rizky, Sultan Ilyaskan, Imam Hafiz, dan Divya Sembrianti Fitri. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1. Dipersilahkan. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah pada tubuh manusia akibat kekurangan faktor pembekuan darah. Hemofilia terjadi akibat kelainan genetik dan bukan merupakan penyakit menular. Faktor pembekuan darah dalam plasma darah dilambangkan dengan angka Romawi. Mutasi gen faktor 8 yang menyebabkan hemofilia A dan faktor 9 yang menyebabkan hemofilia B. Selain hemofilia A dan B, juga terdapat hemofilia C, yang mana diturunkan dari orang tua ke anaknya dengan cara autosomal resesif yang kekurangan faktor 11. Hemofilia ini disebabkan oleh proses autoimun. Kemudian, apa saja jenis-jenis dari hemofilia itu? Jenis-jenis hemofilia ada 3, yaitu hemofilia tipe A, hemofilia tipe B, dan juga hemofilia tipe C. Hemofilia tipe A merupakan hemofilia tipe pertama. Jenis ini biasa disebut juga dengan hemofilia klasik atau yang disebabkan bukan dari faktor genetik. Gangguan tipe ini terjadi saat tubuh kekurangan faktor pembekuan darah 8. Hal ini umumnya berhubungan dengan kehamilan, kanker, penggunaan obat-obatan tertentu, dan penyakit seperti lupus. Tipe hemofilia A ini termasuk langka dan berbahaya jika terjadi. Yang kedua ada hemofilia tipe B, disebabkan karena tubuh kekurangan faktor pembeku darah 9. Umumnya, gangguan ini diturunkan oleh sang ibu, tetapi juga terjadi disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen sebelum bayi tersebut dilahirkan. Seorang bayi perempuan lebih berisiko mengalami hemofilia jenis ini dibandingkan dengan bayi laki-laki. Dan yang ketiga ada hemofilia tipe C, yang merupakan hemofilia tipe terakhir. Gangguan jenis ini terbilang lebih jarang dibandingkan tipe-tipe sebelumnya. Kelainan ini disebabkan oleh tubuh yang kekurangan faktor pembeku darah 11. Selain itu, seseorang yang mengidap kelainan ini akan sulit didiagnosis. Hal tersebut karena aliran yang sangat ringan, meski dapat berlangsung lama, sehingga sulit diketahui. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu gejala klinis dari hemofilia. Gejala yang paling sering terjadi pada hemofilia yaitu perdarahan, baik perdarahan dalam tubuh maupun luar tubuh. Perdarahan dalam tubuh atau internal bleeding dapat berupa hematemesis, hematuria, hemartrosis, melena, hipema, dan perdarahan intrakranial. Perdarahan dalam tubuh atau external bleeding dapat berupa perdarahan dari hidung atau mimisan tanpa sebab yang jelas, perdarahan yang berlebihan saat cabut gigi, dan perdarahan yang berlebihan ketika adanya luka. Gejala klinis lainnya yang biasa terjadi yaitu hematoma, pseudotumor atau kista darah, hematuria, perdarahan intrakranial, perdarahan pada mulut, perdarahan akibat tindakan operasi, dan perdarahan membran mukosa. Hemofilia tipe C tidak separah hemofilia dengan tipe A dan B. Komplikasi yang paling sering terjadi pada hemofilia tipe C adalah perdarahan pasca operasi. Selanjutnya, pengobatan hemofilia. Pengobatan hemofilia berbeda-beda, bergantung pada tipe yang diidap. Untuk hemofilia tipe A yang ringan dan sedang, diberikan injeksi hormon. Hormon ini dapat merangsang aktifnya komponen pembekuan darah. Untuk tipe A dan B yang termasuk parah, dilakukan transfusi cairan yang mengandung komponen pembekuan darah. Sementara untuk tipe C, penanganannya berupa pemberian cairan plasma darah melalui infus.
Infus yang dilakukan secara berkala tiap 2 atau 3 kali seminggu dapat mencegah pendarahan. Dokter juga bisa mengajarkan cara melakukan infus di rumah. Jika sendi mulai terpengaruh oleh pendarahan dalam, pasien bisa melakukan terapi fisik. Terapi ini bertujuan untuk melatih sendi agar tidak kaku dan rusak. Sedangkan untuk mengatasi luka kecil di kulit, cukup gunakan plester. Pendarahan dalam yang tidak terlalu besar juga bisa ditangani dengan menempelkan es yang dililit dengan handuk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neisha. Selanjutnya ada golongan hemofilia. Hemofilia A dan B dapat digolongkan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, hemofilia berat, kurang dari 100% dari jumlah normalnya. Dapat mengalami beberapa kali pendarahan dalam sebulan. Kadang, pendarahan terjadi begitu saja tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, ada hemofilia sedang, sekitar 1% sampai 5% dari jumlah normalnya. Pendarahan dapat terjadi akibat aktivitas tubuh yang terlalu berat, seperti olahraga yang berlebihan. Yang ketiga, ada hemofilia ringan, sekitar 5% sampai 30% dari jumlah normal. Mengalami masalah pendarahan hanya dalam situasi tertentu seperti operasi, cabut gigi, dan mengalami luka yang serius. Adapun fakta menarik tentang hemofilia, belum ada obatnya. Hemofilia belum ada obatnya, namun dengan pengobatan dan pencegahan, orang dapat hemofilia dapat hidup normal dan sehat. Tidak selalu genetik. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa sepertiga dari kasus hemofilia adalah mutasi baru tanpa riwayat penyakit dalam keluarga. Jenis hemofilia. Jenis hemofilia ditentukan oleh faktor pembekuan orang tersebut. Faktor pembekuan yang terlibat dalam faktor 8 untuk hemofilia A, faktor 9 untuk hemofilia B, dan faktor 11 untuk hemofilia C. Yang terakhir ada komplikasi hemofilia. Komplikasi dari hemofilia termasuk nyeri sendi, artritis, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan pendarahan, terutama pendarahan kranial. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu, hemofilia adalah gangguan pembekuan darah pada tubuh manusia akibat kekurangan faktor pembekuan darah. Hemofilia terjadi akibat kelainan genetik dan bukan merupakan penyakit menular. Faktor pembekuan darah dalam plasma darah dilambangkan dengan angka Romawi. Hemofilia merupakan gangguan koagulasi herediter yang disebabkan oleh mutasi gen faktor 8 atau faktor 9. Dikelompokkan sebagai hemofilia A dan hemofilia B. Hemofilia diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.